Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mafatir, NPM 2301060014. Pada video kali ini saya akan membahas tentang korelasi kendal tau. Oke, korelasi kendal tau adalah jenis analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Tau sama dengan 2 dikali NC dikurangin ND dibagi dengan N dikali N dikurangin 1. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. T itu korelasi kendal tau, NC itu konkordan, ND itu diskordan, dan N adalah banyak sampel. Oke, biar teman-teman makin paham, langsung saja kita masuk ke contoh. Seorang mahasiswa bernama Fatir ingin mengetahui hubungan antara kemampuan kognitif siswa dengan hasil belajar siswa kelas 8. Sebanyak 28 siswa dijadikan sampel dan diperoleh data sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan Excel-nya. Oke. Di sini datanya sudah kita masukkan ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita urutkan nih. Kognitif dan hasil belajar itu dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nah, setelah diurutkan, kita cari R1 atau perankingan pada variabel X. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nomor urut dan di sini itu adalah hasil kognitif. Di sini kognitifnya itu 97 itu hanya ada satu, berarti kita ngikut nomor urut. Kita tulis dengan satu. Nah, di sini 95 juga ada satu, kita ngikut nomor urut 2. 94 ada 2. Nah, kalau kognitifnya ada dua nilai yang sama, berarti kita cari di antara angka 3 dan 4 adalah 3,5. Kita tulis 3,5. 3,5. 93-nya ada 1. 5. 92 juga ada 1. 6. Nah, di sini ada angka 89-nya ada 2. Berarti kita cari antara angka 8 dan 9 adalah 8,5. 8,5. 8,5. Nah, kalau ada 3 angka yang sama, berarti kita ambil yang tengah nih. 87-nya kan ada yang sama, berarti kita ambil yang tengah, angka 12. Oke, selanjutnya kita hitung yang R2. Kita sesuaikan dengan variabel Y, yaitu hasil belajar. Yaitu di sini hasil belajarnya 100 itu ada 1. Yang 93 itu ada 2, berarti 2,5. Yang 88 itu ada 1, berarti 4. Selanjutnya, setelah kita cari R1 dan R2, kita cari NC. NC adalah konkordan, yaitu jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Nah, untuk mencari NC, kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan countif. Nah, setelah itu kita blok ini. Setelah itu kita kunci di bagian
E31 dengan menekan Fn plus F4. Nah, setelah itu dengan kriteria karena ini meningkat tapi tidak boleh sebaris, jadi ini lebih dari setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah biar rumusnya itu mengikuti sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita cari ND. ND itu adalah discordant, adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang menurun tapi boleh sebaris. Oke, kita masukkan rumus sama dengan on if kita blok R2 setelah itu di bagian E31 kita kunci. Titik koma dengan kriteria karena ini X dan Y yang menurun tapi boleh sebaris, berarti menurun kita gunakan kurang dari. Kita klik ini. Setelah itu kita tarik ke bawah supaya rumusnya itu mengikuti sampai ke bawah. Nah, oke, setelah itu kita hitung jumlahnya, jumlah dari NC. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan di sini NC. NC-nya itu ini ya. ND-nya itu adalah 0. N-nya itu jumlah sampelnya tadi adalah 28. Oke, setelah itu kita hitung menggunakan kedua formula ini ya. Kita yang pertama cari taunya dulu. Sama dengan 2 dikali NC dikurangin dengan ND. Kita tutup kurung. Bentar. Oke, setelah itu kita hitung N dikali dengan N dikurangin dengan 1. Nah, kemudian kita tulis taunya. Taunya adalah ini dibagi dengan bawahnya. Oke, sama dengan 0,97619. Oke, setelah itu kita hitung yang Z. Oke, karena kita taunya udah diketahui, kita langsung hitung
2 dikali dengan 2 dikali dengan N ditambah dengan 5. Setelah itu 9 dikali dengan N, ulangin. 9 dikali dengan N kali dengan N dikurangin 1. Oke. Setelah itu kita klik sama dengan SQRT. Ini dibagi dengan ini. Oke, setelah itu Z sama dengan Z-nya adalah tau dibagi dengan ini. Oke, ketemulah. Jadi Z-nya adalah 7,29016. Oke, setelah itu kita coba lanjutkan perhitungannya melalui SPSS. Oke, kita salin dulu datanya dan kita masukkan ke SPSS. Oke, kita salin datanya di sini. Nah, setelah itu variable view kita isi dengan X dan kita isi dengan Y. Kemudian desimalnya kita nolkan, labelnya itu X tadi adalah kemampuan kognitif. Dan ini adalah hasil belajar. Oke, setelah itu kita klik analyze, correlate, bivariate. Kognitifnya kita masukkan ke dalam variabel. Hasil belajarnya juga kita masukkan ke variabel. Setelah itu kita klik kendal tau, kita klik to tiled, selanjutnya kita klik OK. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa correlation coefficient atau korelasi kendal tau-nya adalah 977 atau 0,97 sesuai perhitungan kita tadi. Baik teman-teman, di sini adalah output yang diperoleh dari SPSS. Di sini diketahui bahwa nilai sine to tiled dari kendal tau sebesar 0,000 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan kognitif siswa dengan hasil belajar siswa. Dan correlation coefficient hitung sama dengan perhitungan manual, yaitu 0,97. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.